Ya, kita memasuki minggu ke-17. Kristus sebagai gambar Allah dan harta itu. Garis besar Romawi 1, 2 Korintus pasal 4 ayat 4 sampai 7 memperlihatkan kepada kita bahwa kita bisa mengalami dan menikmati Kristus sebagai gambar Allah dan harta itu. Ya, jadi pagi hari ini kita akan membicarakan tentang menikmati Kristus. Tetapi bukan hanya menikmati Kristus saja ya, melainkan menikmati Kristus sebagai gambar Allah. Nah, besok kita akan melihat menikmati Kristus sebagai harta itu. Hari ini kita akan melihat bagaimana kita bisa menikmati Kristus, bukan hanya sekedar menikmati Kristus ungkapan kata-katanya, ya, tetapi menikmati Kristus sebagai gambar Allah. Nah, bagaimana kita bisa menikmati Kristus sebagai gambar Allah? Ya, kita bisa menikmatinya dengan kaya dan limpah melalui mengekspresikan gambar Allah. Apakah gambar Allah? Ya, Kristus. Jadi mengekspresikan Kristus sebagai gambar Allah kepada orang-orang lain, kepada dunia. Itulah yang dimaksud dengan menikmati Kristus sebagai gambar Allah. Ya, kita selama ini sering membicarakan menikmati Kristus melalui firman, menikmati Kristus melalui terang dalam sidang-sidang, melalui terang, melalui tulisan-tulisan ministry. Atau kita sering juga berkata, aku menikmati Kristus sebagai damai sejahtera, sebagai sukacita. Ya, hari ini bukan tentang itu, atau bukan hanya tentang itu semua, tetapi kita menikmati Kristus sebagai gambar Allah. Caranya adalah mengekspresikan gambar Allah itu. Kristus adalah gambar Allah. Kita mengekspresikan Kristus sebagai gambar Allah. Itulah yang dimaksud menikmati Kristus sebagai gambar Allah. Tetapi pertama-tama, ya, kita harus menikmati gambar Allah itu sendiri bagi diri kita. Ya. Jikalau tidak, bagaimana kita bisa mengekspresikan gambar Allah? Ya. Jadi pertama-tama memang kita harus menikmati gambar Allah, saudara-saudari, supaya kita bisa menikmati gambar Allah ini dengan lebih kaya dan limpah melalui mengekspresikannya, ya. Jadi pertama-tama untuk diri kita sendiri, kita harus menikmati gambar Allah, saudara-saudari. Orang-orang yang tidak menikmati gambar Allah tidak bisa mengekspresikan Allah.
yang adalah kenikmatan atas gambar Allah yang lebih tinggi, unggul, dan kaya. Nah, khususnya bagi kita yang ada di dalam gereja-gereja lokal, kita sangat dibantu untuk menikmati gambar Allah. Karena di dalam gereja-gereja lokal kita punya kebenaran yang benar-benar merupakan gambar Allah. Ya, sementara di kekristenan, ya, khotbah-khotbah, berita-berita, pengajaran-pengajaran itu campur aduk dengan hal-hal yang sifatnya lahiriah, bumiah, duniawi. Sasaran-sasarannya nggak sejelas visi ekonomi Allah. Orang-orang Kristen di kekristenan memiliki sasaran yang berbeda-beda. Itulah yang membuat banyak selubung. Karena sasarannya bukan ekonomi Allah, yaitu Allah menjadi manusia, supaya manusia menjadi Allah dalam hayat dan sifat, tetapi tidak di dalam kealahan. Melalui penyaluran Allah, semua sasaran ekonomi Allah ini, satu-satunya sasaran ekonomi Allah ini akan tercapai. Nah, di gereja-gereja lokal kita jelas, kita memiliki berita-berita yang benar-benar terang. Dan terang itu sebetulnya adalah gambar Allah sendiri. Jadi kita bersyukur ada di dalam pemulihan Tuhan, sehingga kita bisa menikmati gambar Allah. Sementara banyak orang Kristen, gambar Allahnya kabur, gak jelas, karena tidak ada sasaran atau visi ekonomi Allah. Jadi pertama-tama kita, khususnya yang berada di pemulihan Tuhan, kita bisa menikmati gambar Allah, sehingga kita bisa menikmati gambar Allah dengan lebih unggul, puncak, tinggi melalui mengekspresikan gambar Allah. Sebetulnya beritanya tentang mengekspresikan gambar Allah. Tetapi pertama-tama kita harus menikmati gambar Allah itu terlebih dahulu. Ya, gambar Allah di tengah-tengah kita di gereja-gereja lokal ada dua aspek. Pertama, kita memiliki terang Alkitab. Ya. Kita memiliki terang ekonomi Allah. Alkitab telah terbuka bagi kita. Kedua, ya, jikalau hanya ada Alkitab tetapi tidak ada yang kedua, ya sulit juga kita melihat terang di dalam Alkitab. Tetapi bersyukur, ya, gambar Allah itu adalah Kristus. Kristus terwujud di dalam Alkitab. Tetapi Kristus terwujud bukan hanya di dalam Alkitab, tetapi juga terwujud sebagai roh itu. Roh itulah yang berhuni di dalam roh kita. Sehingga terang atau gambar Allah yang kita nikmati itu ada dua aspek. Ada Alkitab di luar kita, ada roh pemberi hayat yang bercahaya di hati kita. Keduanya harus berfungsi. Kalau tidak, kita tidak akan dapat menikmati gambar Allah. Karena gambar Allah ini ada di dalam Alkitab,
dan roh pemberi hayat yang berhuni menerangi di batin. Sehingga waktu kita membaca Alkitab, kita menikmati gambar Allah di batin. Nah, ini hanya ada di dalam pemulihan Tuhan. Karena di pemulihan Tuhan kita jelas terhadap perkara roh pemberi hayat. Roh yang berbaur dengan roh insani kita. Di dalam pemulihan Tuhan kita mengenal praktek bagaimana melatih roh. Kita memiliki pengajaran bagaimana melatih roh kita. Ya, hanya orang yang hidup oleh roh Allah di dalam roh kita yang bisa menikmati gambar Allah. Sementara orang-orang hanya mengenal Roh Kudus yang ada di luar mereka. Sehingga terang Allah, gambar Allah itu kabur, nggak jelas. Ya, bahkan cenderung disimpangkan. Semua karena tidak memiliki dua aspek ini, yaitu Alkitab yang terbuka. Kedua, ada roh kelahiran kembali yang berbaur dengan roh Allah, roh insani kita. Kita bersyukur bisa menikmati gambar Kristus sedemikian yang akan memungkinkan kita menikmati gambar Kristus secara lebih penuh melalui mengekspresikan gambar Kristus. Ya. Jadi pertama-tama memang kita perlu menikmati Kristus sebagai gambar Allah melalui menikmati firman. Ya, yang tadi sudah saya sampaikan, firman di sini adalah Alkitab yang sudah terbuka. Membacanya di dalam roh, juga di dalam sidang-sidang, kita pun menikmati berita-berita, juga oleh roh kita melalui banyak buku-buku ministry, juga oleh roh kita menikmatinya. Ya, jadi pertama-tama ini kenikmatan atas gambar Allah. Nah, kemudian kita masuk ke dalam tahap mengekspresikan gambar Allah, di mana ini sesungguhnya adalah kenikmatan atas Kristus sebagai gambar Allah yang lebih penuh. Ya. Nah, sekarang kita yang sudah menikmati gambar Allah di dalam roh kita secara memadai, maka kita akan mengekspresikan gambar Allah. Tetapi mengekspresikan gambar Allah di sini melalui apa, saudara-saudari? Di dalam poin A, garis besar Romawi 1, dikatakan bahwa gambar Allah mengacu kepada Kristus sebagai apa? Sebagai ekspresi lahiriah kita. Ya. Jadi kita mengekspresikan gambar Allah melalui lahiriah kita. Ya. Apa maksudnya lahiriah? Yaitu ketika kita sekarang masih mengenakan tubuh daging ini, kita mengekspresikan Kristus. Ini sama dengan Yesus Kristus. Ketika dia masih mengenakan tubuh daging yang sedemikian buruk, bahkan di Perjanjian Lama kita bisa melihat gambaran bagaimana dagingnya Yesus, ya.
dagingnya Yesus itu buruk, tidak tampan. Padahal umurnya masih 30 tahunan, tapi orang-orang menyangka dia sudah berumur 50 tahun. Artinya secara lahiriah itu banyak minus, ya, buruk, karena masih mengenakan tubuh daging. Tetapi di dalam tubuh daging yang sedemikian buruk, Kristus menjadi gambar Allah. Nah, ini harus menjadi kabar gembira buat kita. Secara lahiriah mungkin kita tidak semarak, tidak bagus, tidak tampan, tidak cantik. Ya, mungkin karena kita bukan orang kaya, sehingga sulit bagi kita untuk memiliki kondisi lahiriah yang baik. Dari segi luaran, entah itu tempat tinggal, pakaian, bahkan tubuh kita, mungkin ya tidak baik. Tapi saya percaya dagingnya Yesus tuh lebih buruk daripada daging kita secara luarannya, ya. Karena dia tidak tampan, dikatakan, ya, tidak semarak. Nah, Kristus mengekspresikan gambar Allah secara lahiriah sedemikian. Ini harus menjadi satu kabar gembira. Anda dan saya bisa mengekspresikan gambar Allah melalui tubuh daging yang buruk ini, saudara-saudari. Ya. Jadi 2000 tahun yang lalu kurang lebih, ya, Yesus menjadi gambar Allah yang tidak kelihatan. Allahnya tidak kelihatan, tetapi diperlihatkan oleh Yesus sebagai gambar Allah. Nah, hari ini Kristus telah menjadi roh pemberi hayat, sehingga dia tidak kelihatan. Sama prinsipnya, Allah tidak kelihatan, tetapi Yesus di dalam tubuh dagingnya secara lahiriah mengekspresikan Allah. Allah yang tidak kelihatan. Nah, hari ini kita sedang mengekspresikan Kristus yang tidak kelihatan. Karena Kristus telah menjadi roh pemberi hayat, berhuni di dalam roh kita. Ya. Nah, melalui inilah kita bisa menjadi gambar Allah. Ya. Nah, kalau kita melihat 2 Korintus 4 ayat 4 khususnya yang bagian B, ada 6 kata di sana. Ya. Ada 6 kata di sana. 2 Korintus 4 ayat 4b tadi yang tadi kita doa bacakan, ya. Itu kalimat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambar Allah. Ya. 6 kata itu: 1 cahaya, kedua Injil, ketiga kemuliaan, keempat Kristus, kelima gambar, keenam Allah. Ada 6 kata, ya. Nah, kalau kita urutkan, yang pertama-tama itu adalah Allah. Nah, Allah mempunyai gambar. Ya. Gambar ini adalah Kristus. Nah, Kristus hari ini terekspresi tidak sama seperti 2000 tahun yang lalu. Kristus 2000 tahun yang lalu terekspresinya oleh daging, melalui daging Yesus. Tetapi hari ini
Ya, Kristus terekspresi itu oleh kemuliaan. Ya, jadi ini 4 kata yang pertama. Pertama Allah, kedua gambar. Allah mempunyai gambar. Kemudian kata yang ketiga Kristus. Gambar ini adalah Kristus. Nah, Kristus ini terekspresi oleh kemuliaan, ya. Ini 4 kata yang pertama. Nah, apakah kemuliaan? Kemuliaan ini mungkin kita berpikir cahaya. Seperti ketika Kristus dimuliakan di atas gunung. Ya memang betul. Kemuliaan itu berarti cahaya. Tetapi cahaya apa? Nah, itu kata yang kelima. Cahaya itu adalah Injil. Bukan cahaya lahiriah, tetapi cahaya Injil. Hanya memang Injil ini diekspresikan oleh kita secara lahiriah. Ya. Tetapi cahayanya bukan berupa cahaya lahiriah, melainkan Injil yang kita beritakan. Injil inilah cahaya. Ya, jadi inilah 6 kata itu. Allah, gambar, Kristus, kemuliaan, Injil, cahaya. Ya, 2 Korintus 4 ayat 4b. Nah, pertama-tama kita sendiri harus menikmati cahaya Injil ini. Ya. Tadi kita sudah mengatakan bahwa kita menikmati gambar Allah melalui firman, sidang-sidang, berita-berita, ministry-ministry. Itu semua adalah cahaya Injil sebetulnya. Kita yang berpaling dari kekristenan ke pemulihan Tuhan bisa merasakan bahwa di pemulihan Tuhan berita-beritanya tuh bercahaya. Ya, yang dimaksudkan dengan cahaya di sini tuh adalah kesan-kesan yang kuat di batin. Ketika Anda mendengarkan berita-berita di dalam pemulihan Tuhan, ya, pasti Anda sering atau jarang, saya nggak tahu. Semoga Anda sering mengalami terang berupa apa? Berupa kesan yang kuat di batin. Ketika Anda membaca atau mendengar berita atau bersekutu, ya, perkataan-perkataan yang Anda dengar tuh segera menjadi kesan yang kuat di batin. Ya. Anda sangat terkesan dengan perkataan-perkataan yang Anda dengar itu di dalam pemulihan Tuhan. Sebetulnya kesan-kesan itulah terang atau cahaya Injil. Ya. Nah, kita yang terus demikian menikmati cahaya Injil berupa kesan-kesan yang kuat itu, ya, kita yang sedemikian itulah penikmat-penikmat cahaya Injil. Semoga Anda sering menikmati ini, ya, sering mengalami ini. Jangan sampai Anda ada di pemulihan Tuhan, tetapi sidang-sidang begitu kering, baca buku kering, baca FKKP kering, nggak ada kesan-kesan yang kuat di batin yang membuka pikiran kita, menerangi kita. Ya. Jikalau Anda jarang mengalami kesan-kesan yang kuat di batin tentang kebenaran firman tertentu yang tadinya Anda tidak menyadarinya, tetapi tiba-tiba ada kesan kuat yang membuat pikiran Anda seperti terang, ada celing gitu yang terang, ya, ada kesan yang kuat. Kalau Anda jarang mengalami
kesan-kesan yang kuat macam ini, terang-terang di batin ini, berupa kesan ya. Saya sangat menekankan kata kesan. Terang ini tuh berupa kesan ya, kesan yang kuat ya, di batin. Ya mirip-mirip perasaan gitu, tetapi lebih kuat dari perasaan ya, kesan itu. Kalau Anda jarang mengalami ini, Anda harus berdoa, Tuhan, selamatkan aku dari selubung yang aku tidak sadari, Tuhan. Ya. Aku sudah berada di dalam pemulihan, Tuhan. Aku ingin setiap kali aku bersidang, setiap kali aku berpenyegaran pagi, setiap kali aku menghampiri Alkitab, menghampiri FKKP, tolong Tuhan, angkat semua selubungku. Ya. Inilah menikmati cahaya Injil. Apa cahaya Injil? Ini adalah gambar Allah sendiri, yaitu Kristus sebagai gambar Allah. Saudara-saudari, inilah menikmati Kristus sebagai gambar Allah, ya. Kenapa? Karena cahaya Injil itu sebetulnya bukan kata-kata, bukan khotbah, bukan pengajaran, bukan. Cahaya Injil itu adalah Allah sendiri, persona Allah sendiri. Ya, di dalam Kristus menjadi cahaya bagi Anda. Jadi Injil itu sebetulnya adalah satu persona, saudara-saudari. Ya, di pembacaan hari pertama ada ayat-ayat yang direkomendasikan, yaitu Kisah Para Rasul 5 ayat 42, Kisah Para Rasul 8 ayat 35, pasal 11 ayat 20, pasal 17 ayat 18. Ya, di sana ya, dalam ayat-ayat ini ada kata memberitakan Injil. Ya, menurut teks Yunaninya ya, yaitu evangelizo ya, evangelizo. Teks Yunaninya itu. Kalau kita pelajari itu sebetulnya terjemahan yang paling tepat itu adalah menginjilkan Yesus Kristus. Bahasa Inggrisnya itu kalau di Kisah Para Rasul 5 ayat 42 itu adalah preach Jesus Christ. Menginjilkan Yesus Kristus. Kenapa? Karena Injil itu persona Yesus Kristus, saudara-saudari. Jadi pemberitaan Injil menurut standar Allah itu adalah menginjilkan Yesus Kristus, atau menginjilkan satu persona yang hidup. Tanpa Anda sadari, ketika Anda sedang mendapatkan kesan-kesan kuat di batin yang menerangi pikiran Anda, yang membuat Anda menyadari sesuatu yang sebelumnya Anda tidak pernah sadari, sebetulnya itu adalah Yesus Kristus sedang diinjilkan ke dalam Anda. Inilah pemulihan Tuhan, saudara-saudari. Ya, berapa banyak orang-orang yang memberitakan Injil menyadari bahwa frase memberitakan Injil di dalam ayat-ayat yang tadi saya sebutkan itu bermakna menginjilkan Yesus Kristus. Memang kata ini tidak lazim di dalam tata bahasa Indonesia, tetapi inilah makna yang sesungguhnya. Ketika Anda memberitakan Injil, Anda harus menginjilkan Yesus Kristus. Kalau tidak, berita-berita Injil Anda tuh suram, gelap, tidak menjadi terang.
hanya doktrin itu gelap. Tetapi kalau Anda menginjilkan Yesus Kristus, maka Anda sedang memancarkan cahaya Injil. Ya. Kenapa? Karena Anda sendiri terus menikmati Kristus sebagai Injil. Persona Kristus adalah Injil itu. Injil adalah persona Kristus. Berapa banyak orang Kristen menyadari perkara ini? Bahwa Injil adalah satu persona yang hidup. Jadi kembali 6 kata tadi urutannya. Pertama, Allah mempunyai gambar. Gambar ini adalah Kristus. Kristus adalah Allah sendiri, yang adalah gambar Allah. Ya, kemudian Kristus ini terekspresi oleh kemuliaan. Ibrani 1 ayat 3. Nah, kemuliaan itu adalah Injil. Injil ini tidak terpisah dengan Kristus sebagai kemuliaan. Ya. Injil adalah satu persona yang hidup. Kristus dan Injil itu tidak terpisah, saudara-saudari. Kristus adalah Injil itu, dan Injil adalah Kristus itu. Injil itu sesuatu yang hidup, suatu persona yang hidup. Itulah sebabnya kita punya kesan-kesan yang kuat ketika kita di dalam terang Injil ini. Dengan catatan kita tidak memiliki selubung, ya. Maka kita akan mengalami Injil yang hidup ini begitu terang, karena Injil ini adalah Allah sendiri sang terang. Ya, ketika para rasul memberitakan Injil, para rasul itu menginjilkan satu persona yang hidup. Bukan memberitakan doktrin tentang Yesus Kristus. Bukan memberitakan doktrin tentang keselamatan. Tetapi menginjilkan Yesus Kristus. Ini adalah meministrikan Kristus kepada para pendengar. Ya. Ketika mereka mendengar Injil macam ini, muncul iman di dalam diri mereka. Ya. Ini bukan sekedar satu pengajaran, tetapi ini adalah Kristus yang disalurkan. Ketika mereka mendengar Injil yang sedemikian, dengan sendirinya persona Yesus Kristus itu tersalur ke dalam orang-orang yang mendengar Injil. Hasilnya apa? Inilah cahaya Injil. Oh Tuhan Yesus, selamatkan kami Tuhan dari pekerjaan Injil yang tidak bercahaya. Gereja-gereja lokal harus memberitakan Injil, harus melaksanakan pekerjaan Injil dengan Injil yang bercahaya. Di mana cahayanya memancar, saudara-saudari? Bukan di ruangan, bukan di luar. Cahaya itu memancar di dalam hati manusia. Pertama-tama di dalam hati Anda. Terang itu harus memancar. Saya tadi sampaikan terang itu berupa kesan-kesan yang kuat, yang membuat Anda menyadari kebenaran-kebenaran yang sebelumnya Anda tidak sadari. Ya, mungkin hari ini Anda menyadari, oh ternyata Injil adalah sesuatu persona yang hidup. Kalau Anda sangat terkesan dengan kalimat ini, artinya itu cahaya. Cahaya itu ada di dalam hati Anda. Dan ketika Anda banyak mengalami cahaya ini, Anda sendiri akan memberitakan cahaya Injil kepada orang lain. Ya, sebetulnya cahaya Injil itu adalah firman Roh, saudara-saudari. Yohanes 6 ayat 63. Firman yang kukatakan adalah roh dan hayat. Ya. Pertama-tama dipancarkan di dalam diri kita. Ya, sehingga ada satu kesan tertentu tentang Kristus di dalam hati kita. Ya. Dan
luar biasanya apa, saudara-saudari? Saudara kita bersaksi ketika dia memberitakan Injil. Mungkin orang protes. Secara spontan orang mengkritik. Tetapi walaupun orang-orang itu memprotes, mengkritik, kesan yang sudah menempel di dalam hatinya itu nggak pernah bisa hilang, saudara-saudari. Begitu pengalaman saya ketika pertama kali berpaling ke dalam pemulihan Tuhan. Karena sebelumnya saya sudah memiliki banyak pengetahuan. Ketika berdiskusi, bersekutu dengan saudara-saudari, saya sering protes. Saya sering mengkritik, loh kok begini, loh kok begitu. Itu karena ada kesan di dalam hati saya yang berbeda dengan pengetahuan lama saya. Ya, secara spontan saya mengkritik. Saya menyanggah. Tetapi ajaib. Walaupun saya mengkritik, walaupun saya menyanggah, kesan yang sudah terlanjur nempel di dalam hati saya nggak pernah bisa hilang, saudara-saudari. Karena kesan itu sebetulnya persona Yesus yang tersalur melalui saudara-saudari memberitakan Injil kepada saya. Dan lama-kelamaan, kesan itu, yang sesungguhnya persona Kristus itu, yang saya rasakan seperti suatu kesan, itu bertumbuh di dalam hati saya. Dan lama-lama saya menyadari dan saya merasa malu sendiri. Oh, dulu saya buta. Oh Tuhan Yesus, saya malu. Dan akhirnya gak bisa banyak berkata-kata. Inilah sebabnya mengapa orang-orang yang berpaling ke dalam pemulihan Tuhan, mungkin dulunya dia adalah seorang pengajar, seorang yang fasih berbicara, pandai berbicara. Tetapi setelah melihat terang, berpaling ke dalam pemulihan Tuhan, dia merasa tidak mampu untuk berkata-kata gitu. Karena ya banyak penyingkapan, pembongkaran, pengetahuan yang lama diganti dengan cahaya Injil itu. Jadi udah otomatis nggak bisa percaya diri lagi untuk seperti dulu bisa mengajar, berkata-kata. Itu yang normal ya. Kalau ada orang dari kekristenan berpaling ke pemulihan Tuhan, ya, tetapi dia tetap percaya diri, tetap pandai berbicara, nah itu tanda tanya ya, dia masih bawa yang lama. Tetapi kalau orang yang sungguh-sungguh berpaling, dibongkar pengetahuan lama, diganti dengan yang baru, biasanya dia segera menunduk ya, nggak bisa lagi percaya diri ya. Oh Tuhan Yesus, saya baru membagikan hari yang pertama ini. Di hari yang kedua dikatakan jikalau terang Injil itu terus menerus meresapi kita, menjenuhi kita, maka cahaya Injil itu akan menghabiskan kita, saudara-saudari. Menghabiskan kita yang lama. Kemudian saat itulah cahaya itu akan bersinar keluar dari diri kita. Ya, sinar itu sebetulnya bukan, kebanyakannya bukan melalui khotbah atau pengajaran atau berita-berita di dalam pemulihan Tuhan. Tetapi bukan berarti berita-berita itu tidak penting. Ya, tetapi berita-berita itu menjadi pengalaman. Nah, barulah itu menjadi cahaya. Jadi berita-berita di dalam pemulihan Tuhan itu penting. Entah melalui saudara-saudari memberitakan atau melalui buku-buku ministry, sangat penting. Tetapi semuanya harus menjadi pengalaman kita, barulah itu menjadi cahaya Injil. Gitu. Ya.
kesan-kesan yang timbul di dalam hati kita harus kita doakan. Nggak cukup. Kita doakan, kita terus doakan sampai Tuhan menggenapinya di dalam pengalaman kita. Ya. Karena itu saudara-saudari, kita harus sering berdoa. Ya. Supaya apa? Supaya penghalang cahaya itu disingkirkan, ya, karena ada penghalang juga, dan ada banyak sebetulnya penghalang, yaitu selubung. Selubung itu bukan hanya satu lapis, dua lapis, mungkin ada puluhan, ratusan, nggak tahu lah. Ya, selubung itulah yang membuat kita tidak mendapatkan terang. Apakah selubung itu? Selubung itu pada dasarnya adalah sesuatu yang bukan Kristus. Itu. Ya, selubung itu dasarnya adalah sesuatu yang bukan Kristus. Dalam bentuk apa? Mungkin dalam bentuk keinginan-keinginan. Ada sesuatu yang kita inginkan secara kuat. Mungkin juga dalam bentuk prinsip-prinsip lama yang kita pegang, konsepsi-konsepsi lama, bahkan doktrin-doktrin yang kita anggap alkitabiah. Itu bisa menjadi selubung. Ya, dan ada banyak ilah-ilah zaman, ya, berupa kesenangan dunia, kebiasaan, hobi, kegemaran, kesenangan. Ya, bisa juga berupa harga diri. Kita merasa memiliki harga diri sehingga kita pertahankan. Itu terlalu banyak lah kalau kita sebutkan selubung-selubung. Tapi intinya itu bukan Kristus, gitu. Ya, sebetulnya di balik semua selubung itu adalah ilah zaman. Ilah zaman itu adalah Satan itu sendiri. Ya. Mereka yang diselubungi oleh selubung-selubung itu mengira aman-aman saja, baik-baik saja, padahal mereka tanpa sadar sedang menyembah setan. Si Satan itu, ilah zaman itu. Ya. Nah, saudara-saudari, kita hari ini harus sering-sering berdoa supaya kita tidak lagi tinggal di dalam selubung. Ya. Terang itu sebetulnya nggak jauh, saudara-saudari. Terang itu sangat dekat dengan Anda. Ya, dia ada di dalam gereja lokal Anda dan di dalam roh Anda. Ada kebenaran, berita, Alkitab, firman yang sudah terbuka, dan ada roh. Itu terang itu sangat dekat. Tetapi sedekat apapun terang itu dengan Anda, itu masih bisa dipisahkan terang itu oleh selubung. Ya. Persoalannya karena apa? Karena hati kita sering berpaling kepada perkara-perkara yang bukan Kristus. Kita harus berdoa, Tuhan, selamatkan aku. Aku tidak mau punya konsepsi apapun. Aku tidak mau punya rencana apapun. Aku tidak mau punya keinginan apapun yang mungkin kelihatannya baik, alkitabiah, tidak berdosa, tetapi itu bukan Kristus. Asalkan itu ada dari alamiah Anda sendiri, itu bukan Kristus. Oh Tuhan, selamatkan aku dari selubung-selubung ini. Pikiranku harus terang. Selamatkan aku dari selubung yang membuat aku buta, yang membuat hatiku keras, Tuhan. Oh Tuhan, lakukan apapun, silahkan Tuhan. Kita harus berani berkata seperti itu kepada Tuhan. Kita harus berani mempersilahkan Tuhan. Tuhan, silahkan, gunakan cara apapun, silahkan. Aku milikmu. Ya, aku milikmu Tuhan. Perlakukan aku sebagai milikmu. Silahkan, gunakan cara apapun agar aku dilepaskan
dari ilah zaman ini yang menjadi selubung-selubung. Aku tidak mau menyembah apapun selain dirimu, Tuhan. Ya. Jikalau kita sungguh-sungguh berdoa sedemikian, maka kita akan menikmati terang Injil, gambar Allah, dan kita semakin menikmati terang Injil, semakin menjenuhi kita, semakin menelan habis alamiah kita. Akhirnya kita menjadi cahaya Injil itu sendiri. Semua yang saya uraikan di sini adalah tentang menikmati Kristus. Tetapi bukan hanya menikmati Kristus. Menikmati Kristus sebagai gambar Allah. Ya. Haleluya. Masih ada waktu sedikit, 3-4 orang boleh bergantian. Silahkan dengan cepat, jangan sampai waktu terbuang. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Silahkan saudara-saudari untuk berbagi nikmat. Amin. Oh Tuhan Yesus. Baik, sambil menunggu saya juga ingin berbagi kenikmatan saya ya dari yang saudara tadi sampaikan ya. Menikmati Kristus sebagai gambar Allah, yaitu adalah mengekspresikan Kristus ya. Pertama-tama kita harus menikmati gambar Allah. Tentunya ya kita perlu menikmati diri Allah itu sendiri ya, menjadi kenikmatan kita. Nah, gambar Allah itu tadi juga diuraikan bahwa ada 2 aspek, yaitu Alkitab. Di dalam Alkitab ada terang, tetapi juga perlu roh yang berhuni di dalam kita ya. Kita perlu menikmati gambar Allah yang sedemikian ya. Ketika kita datang kepada firman-Nya, saya ingin dapat leluasa memancar ya. Tadi di akhir dikatakan terkadang juga ada selubung-selubung ya, seperti konsepsi, pikiran, hal-hal lain selain Allah. Nah, tadi juga sangat mendorong saya ya, kita perlu apa? Tuhan, kiranya Engkau ambil selubung-selubung ini ya, sehingga cahaya sinar itu leluasa bercahaya di dalam kita. Amin. Puji Tuhan ya, silakan disambung saudara-saudari. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudari, saya juga menikmati di sini yang diuraikan oleh saudara tadi, Kristus sebagai gambar Allah. Kristus sebagai gambar Allah itu berarti mengekspresikan Kristus sebagai gambar Allah. Melalui kita datang ke dalam Alkitab yang terbuka dan roh kelahiran kembali. Ya, bersyukurlah ada Alkitab secara terbuka dan roh kelahiran kembali. Dengan melalui datang ke dalam firman, kita dapat, dan roh kelahiran kembali itu kita dapat mendoa bacakan firman, ya, melalui roh kita, ya, sehingga kita dapat mengekspresikan Kristus. Jadi menikmati firman melalui roh kelahiran kembali, kemudian datang ke dalam sidang-sidang secara rutin, ya. Bukan cuma sekali-sekali, tapi itu sudah menjadi kehidupan kita. Datang ke dalam sidang-sidang doa, sidang apa saja yang dilakukan oleh gereja, kita ada di sana. Sehingga kehidupan kita sepenuhnya dipersembahkan kepada Tuhan melalui kelahiran kembali dan mendoa bacakan firman setiap hari. Kita melatih roh kita, sehingga selang waktu yang berjalan dengan keadaan kita seperti itu, maka kita akan dapat mengekspresikan Kristus. Karena kita mempersembahkan diri kita kepada Kristus sampai pada puncak. Tidak hanya satu hari datang, satu hari tidak. Tetapi sudah menjadi kehidupan kita. Sehingga firman dapat menjenuhi kita, Kristus menjenuhi kita. Maka kita dapat mengekspresikan Allah melalui
melalui lahiriah kita. Jadi lahiriah kita adalah diri kita. Sikap kita yang sudah Tuhan ubah lewat persembahan diri kita, orang melihat secara lahiriah kita. Mungkin kita tidak banyak berkata-kata, tidak dapat memberitakan Injil kepada mereka, tapi mereka melihat bahwa kita selalu ke sidang, selalu ke tempat-tempat ibadah, sehingga diri kita terekspresikan itu adalah Kristus, dan orang melihat diri kita secara keseluruhan. Mereka mengakui bahwa di dalam diri kita ada Kristus sebagai gambar Allah. Jadi kita tidak dapat mengatakan diri kita kepada mereka, tapi mereka melihat diri kita. Tapi ini melalui persembahan diri kita yang penuh kepada Kristus, sehingga kita boleh merasakan ya bagaimana orang di sekitar kita melihat diri kita melalui mereka mengakui gambar Allah ada di dalam diri kita. Jadi bukan ekspresi diri kita, tapi ekspresi diri Allah yang kita nikmati setiap hari melalui menikmati firman pagi-pagi, mendoa bacakan, datang ke dalam sidang apa saja. Kita tidak pernah alpa di sana, kita terus ada bersama-sama di sana, sehingga saya percaya melalui semua itu Allah akan terekspresi di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara-saudari, ini yang dapat saya rasakan ketika saya menikmati ini, karena yang terutama adalah persembahan diri kita kepada Kristus sampai pada puncak, sehingga Kristus itu adalah Injil dan Injil itu adalah Kristus. Tidak diragukan lagi dalam kehidupan kita. Kalau kita mempersembahkan diri secara penuh kepada Kristus melalui Injil, melalui firman-Nya, maka setiap serubung itu pasti akan diangkat. Karena Tuhan akan gantikan diri kita yang penuh dengan serubung itu, digantikan dengan kesukaan kepada firman-Nya, menikmati Dia melalui roh kelahiran kembali, dan kita pasti dapat mengekspresikan Kristus itu sebagai gambar Allah. Puji Tuhan, itulah yang dapat saya nikmati saudara-saudara melalui kenikmatan saudara tadi. Amin. Amin. Mungkin satu orang, saudara-saudari silakan. Amin. Ya, puji Tuhan, saudari saya menikmati persekutuan pagi ini. Jadi mengekspresikan Kristus sebagai gambar Allah itu berarti menikmati Kristus sebagai gambar Allah ya. Oh Tuhan, ketika kita menikmati Kristus sebagai gambar Allah, sadar tidak sadar sebenarnya kita ini sudah mengekspresikan ya saudari ya. Oh Tuhan Yesus, ini adalah jalan praktis ya saudari supaya kita bisa mengekspresikan gambar Allah, yaitu ketika kita berpaling ke dalam roh kita. Ya, saat itu juga Allah terekspresi, kita dibebaskan dari semua rutinitas, belenggu apapun ya. Kita hanya menikmati Tuhan, Tuhan Yesus ya. Kenikmatan gambar Allah ini akan lebih unggul, saudari ya, dan limpah jika kita memiliki sasaran yang tepat, saudari ya, yaitu ekonomi Allah. Oh Tuhan Yesus, ekonomi Allah adalah Allah tersalur ke dalam kita, sehingga Dia bisa diekspresikan melalui kita. Ini sasaran dari kenikmatan kita akan gambar Allah itu sendiri. Ketika kita memiliki sasaran, kenikmatan kita itu akan unggul, kaya, limpah, saudari ya. Oh Tuhan Yesus, saudari, kita memiliki sumber dari terang gambar Allah ini, yaitu Alkitab dan Roh yang Allah berikan di dalam kita. Oh Tuhan Yesus, kita mengapresiasi gambar Allah melalui lahiriah kita, yaitu ketika kita sekarang masih mengenakan tubuh daging ini bisa mengekspresikan sifat Allah. Oh Tuhan Yesus, daging kita yang berusaha ini, saudari ya, ketika kita menikmati gambar Allah, sifat-sifat kerusakan ini akan ditelan, saudari ya, oleh hayat Allah itu sendiri, sehingga Allah Sang Mulia bisa ditampilkan melalui tubuh daging kita hari ini, saudari ya. Oh Tuhan Yesus, tubuh daging kita hilang kuasanya, kuasa Allah, ekspresi Allah, kemuliaan Allah bisa ditampilkan. Oh Tuhan Yesus ya, puji Tuhan saudari ya, hari ini Alkitab dan Roh itu ya kita miliki. Alkitab hari ini bersinar di mana-mana. Ini adalah zaman anugerah, zaman terang. Juga Roh itu sekarang bergerak, Roh yang anugerah itu bergerak di bumi ini ya, penuh dengan anugerah. Tetapi yang menghalangi adalah selubung.
yaitu konsepsi usaha kita, saudara ya. Oh, moga kita terus menengadah kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan agar setiap konsepsi yang kita miliki, yang mendidik kita, yang menghalangi Allah tersalur ke dalam kita dan terekspresi sebagai gambar mulianya itu bisa disingkirkan, sehingga kita benar-benar hari ini bisa menikmati, menerima firman Roh sebagai Injil di dalam hati kita, agar kemuliaan Allah bisa terpancar melalui kita. Oh, Tuhan Yesus mulia bagi Tuhan. Hidup berita pagi hari ini kiranya mendorong kita semakin maju. Mengasihi Tuhan. Amin. Amin. Baik, mungkin kita tutup doa. Silakan Saudari Ning mungkin bisa tutup doa. Amin. Oh Tuhan Yesus, amin. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu untuk Alkitab yang ada di tangan kami, untuk roh kelahiran kembali yang sudah kami miliki. Kiranya roh-Mu Tuhan terus bekerja secara al-muhi di dalam kami, menyingkapkan setiap selubung kami, oh Tuhan, sehingga kami semakin mendapatkan sorotan yang lebih mengesankan kami, memberikan kepada kami perasaan hayat Tuhan, sehingga kami bisa menyingkirkan setiap perkara negatif di dalam kami, agar kemuliaan-Mu, gambar-Mu semakin nyata di dalam kami, Tuhan. Mengucap syukur kami hari ini adalah orang-orang yang bisa menampilkan Allah di dalam daging. Oh Tuhan Yesus, sehingga kemuliaan-Mu boleh bersinar di mana-mana melalui kami, dan Engkau sebagai Raja itu segera datang untuk mendapatkan bumi ini yang dipenuhi dengan kemuliaan-Mu sendiri. Amen. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Oh Tuhan. Terima kasih Saudara Diki, terima kasih Saudara Sendiri, Tuhan berkati. Tuhan berkati.